Kalau ingin, ini para ulama tasawuf atau tazkiyatun nafas mengatakan begini, kalau ingin merasakan selezat-lezatnya bahagia dalam hidup, maka ma'rifatullah lah gerbangnya. Seulang ya. Kan orang bilang banyak uang belum tentu bahagia, sehat juga belum tentu bahagia. Terus bahagia itu apa? Kan kita perlu uang dan sehat, betul. Tapi kalau Anda mau tahu, menurut para ahli di bidang ini, al-ladzatu, kelezatan hidup sampai pada puncak bahagia namanya lazzah, itu hanya dengan satu cara. Apa itu? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Tidak ada puncak bahagia sampai level lazzah di dalam hati orang beriman kecuali dengan apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah inilah sebetulnya kunci semua bahagia. Dari berbagai aspek kehidupannya, ada orang bahagia dengan profesi masing-masing. Guru atau dosen itu bahagia sekali kalau murid-muridnya faham, memahami ilmu yang disampaikannya, apalagi mengamalkannya. Begitu kan? Ibu itu bangga dan bahagia sekali kalau anaknya menuruti nasihatnya sehingga pendidikannya berhasil, bahagia. Ayah itu bahagia sekali kalau anaknya sudah bisa diajak bersama-sama mengerjakan pekerjaan sang ayah. Tapi itu belum puncak. Puncak kelezatan hidup itu adalah apa? Ma'rifatullah, ma'rifat. Bermakrifat di sini. Ayat ini mengajak kita sebetulnya untuk bisa menikmati makanan dengan kenikmatan yang sesungguhnya. Adalah dengan ma'rifat. Makanan yang kita kadang-kadang makan ini, makan itu ya, yang kita bilang enak, sebetulnya belum sampai pada puncak kelezatan sebelum kita lekatkan itu dengan ma'rifatullah. Ini catat baik-baik di tinta emas kehidupanmu semua. Tidak ada rumus lain. Tidak ada rumus happiness yang paling happy. Kalau bahasa agamanya lazzah. Kalau kita bilang delicious kan gak enak juga ya. Delicious itu kan lezat ya. Tapi kan buat makanan, tapi buat batin apa kira-kira? Buat batin apa biasanya? Kalau bahasa Arab itu yang paling tinggi itu lazzah. Apa namanya? Hati itu, jiwa itu sampai pada puncak kenikmatannya. Yang para sultan akan iri. Seandainya mereka tahu ruang istana kehidupan orang-orang bermakrifatullah itu. Mengenal Allah itu. Sampai di sini sudah dicatat baik-baik. Sekali lagi, siapa saja yang ingin merasakan puncak kenikmatan hidup, Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, merasakan lezat, katakanlah seperti lezatnya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ketika membaca La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu bukan sekedar doa bagi Yunus. Itulah lazah. Sehingga ruang gelap yang menakutkan sebelumnya menjadi sebuah ruang di mana sekarang dia berada dalam dekapan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayub memang sakit.
Tapi di sakitnya Ayyub alaihi salam merasakan puncak lazah ketika menyebutkan apa? Rabbi wa Ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Ashabul Kahfi ketika dalam kejaran dan tinggal di dalam perut dalam gua, lazah dia dapatkan ketika mengucapkan apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nih, supaya saya tidak terperosok kepada detail science yang bukan bidang saya juga, tapi akhirnya cuma akal doang. Ayat ini nggak ke situ larinya. Ayat ini sebetulnya mengingatkan, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kita diminta untuk memahami makanan kita yang prosesnya dimulai dari diturunkannya air yang banyak dari langit, kemudian proses bagaimana tanah yang sudah tadinya kering kerontang penuh dengan air, lalu menjadi subur, dan proses selanjutnya dia membelah permukaannya agar air dan matahari masuk sinarnya. Kemudian bisa memberikan nutrisi atau energi kehidupan bagi makhluk-makhluk Allah yang ada di bawah permukaan tanah. Ini proses Allah mengenalkan kita tentang dirinya dengan cara yang paling basic. Ma'rifatullah. Jadi jangan sampai nanti gagal fokus ya. Mukjizat daripada ayat ini nanti harus membawa kita kepada ma'rifatullah. Sampai di sini sudah paham nih ya. Jadi ayat ini sebetulnya membimbing kita kepada ma'rifatullah. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik logika kita. Mengusik kita untuk meneliti lebih jauh lagi. Kenapa proses makanan yang Allah ingin beritahukan kepada kita lewat air dan terbelahnya permukaan tanah? Agar kita bisa mengenal dia dan sampai kepada lazah. Inilah yang membedakan ilmuwan yang satu dengan ilmuwan yang lain. Ini yang membedakan sebetulnya. Ibu Ai misalnya, Komariah, setelah tercahayakan dengan cahaya Al-Quran, sainsnya, penelitiannya, berbeda dengan mahasiswanya yang belum tercerahkan. Semata-mata menguliti, meneliti, kedalaman-kedalaman ilmu pengetahuan dan sains yang dia dapati, tetapi pada akhirnya tidak ada lazah di hatinya. Nikmatnya makanan itu bukan pada makanan itu sendiri. Di situ kemudian minus Tuhan. Bukan di situ di ayat ini diajarkan. Kalau soal mengenal makanan, ya mungkin orang kafir lebih sehat makannya. Tapi makanan di sini yang Allah perlihatkan mulai dari proses air dan terbukanya permukaan tanah, agar kita bisa menikmati senikmat-nikmatnya makanan, karena kenikmatannya tidak berhenti pada makanan itu, tapi kepada sang pemberi nikmat makan itu. Inilah yang ingin saya tekankan tadaburnya ya, lazah di sini. Sebab nanti akan ada perbedaan hasil penelitian juga pada akhirnya, sama kayak fuqaha. Kenapa ada perbedaan pendapat sampai menimbulkan permusuhan dalam masalah fikih misalnya? Ya, hanya orang bodoh sebetulnya. Kalau ujung daripada perbedaan mazhab, pada akhirnya kelahi. Ini berarti
ilmunya tidak sampai pada level misalnya, walaupun ini lemah hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah. Ini lemah, tapi untuk fadhil amal oke lah, kita bisa pakai. Maksudnya begini, kalau di dalam hati seorang ilmuwan itu ada rahmah, ya ada kasih sayang, maka perbedaan pendapat, perbedaan hasil penelitian, itu justru akan membuat mereka saling melengkapi, karena mereka tahu bahwa cuma Allah yang maha sempurna, dan cuma Nabi SAW yang maksum, selain kita, selain Nabi adalah kurang, naqis, kurang. Maka yang muncul dari perbedaan fikih itu bukanlah perselisihan sebetulnya, tapi rasa kasih sayang. Ini bedanya orang yang semata-mata akal dengan orang yang dengan menggunakan hati itu. Contoh misalnya, yang semata-mata menggunakan akal itu gampang sekali membedakan orang lain sampai mengkafirkan orang lain, karena dia tidak melihatnya pakai rahmah. Padahal kata bid'ah loh, itu nggak boleh disematkan kepada orang yang muqallid, dia pengikut. Kata bid'ah itu hanya boleh ditujukan kepada orang yang membuat syariat baru, tokohnya biasanya. Nah, ketika ada kasih sayang di sini, maka ilmunya akan membawa dia kepada rahmat Allah. Akhirnya dia merasakan bahwa ma'rifatullah itu sesuatu yang sangat indah di dalam batinnya.